Shalom kids, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan, seperti yang ada pada Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31, di mana Tuhan melihat semua ciptaannya baik, maka kita juga harus merawatnya dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran firman kami, dan Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami untuk memahami setiap pembelajaran yang akan kami pelajari. Berikan hikmat kepada teacher saat mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih berada di tema 6. Kita memasuki subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita berada di pembelajaran 1 dan 2. Silakan buka buku pakai tema 6 halaman 111 hingga halaman 123. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu mendeklamasikan puisi. 2. Siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup. Dan 3. Siswa mampu membuat karya seni kolase dari bahan bekas. Silakan buka buku paket tema 6 halaman 111. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Kita lanjut halaman 112, Sungai Pesanggerahan dulu dan sekarang. Ceritakan pendapatmu kepada temanmu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Hairudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisir bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Anak-anak teacher, silakan baca dengan tuntas cerita tentang si pendekar Kali Pesanggerahan di halaman 113. Setelah membaca cerita tadi, mari kita lengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, cita-cita. Cita-cita Bang Idin adalah melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapi yaitu banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh, dan masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan dari kegiatannya. Sikap yang dimiliki adalah tidak mudah marah dan anti kekerasan, kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat. Usaha yang dilakukan membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, dan menanam pohon. Cita-cita Pak Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Pak Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Nah, anak-anak, silakan baca puisi tentang Penjaga Alamku karya Dekaritas berikut. Setelah membaca puisi tadi, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Yaitu tidak pernah lelah, putus asa, dan tidak menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Kita lanjutkan halaman 116. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang telah mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar. Contoh menentukan jeda pada deklamasi. Apabila garis 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma.
koma atau di tengah baris. Apabila garis 2 berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Apabila garis 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Itu dia ya, menentukan jeda pada deklamasi. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga negaranya. Ada sumber daya alam hayati dan juga ada sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam mineral yaitu batuan, pasir, tanah liat, dan semen. Sumber daya alam mineral berupa bahan tambang yaitu emas, batu bara, biji besi, dan minyak bumi. Kalau sumber daya alam hayati tentu kamu tahu, yaitu berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Kita lanjutkan pembelajaran kedua di halaman 119. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apa yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Wah, hebat sekali mereka, bukan? Walaupun mereka memulung, tapi mereka tetap bersekolah. Mari kita baca cerita tentang aku sarjana pemulung di halaman 120. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Silakan baca dengan tuntas cerita aku sarjana pemulung di halaman 120 tadi. Setelah membaca cerita tadi, mari kita jawab bersama diagram di bawah ini. Cita-cita Wahyudin yaitu bisa terus bersekolah. Halangan yang dihadapi yaitu keterbatasan ekonomi keluarga. Sikap yang dimiliki yaitu mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan berkomitmen. Usaha yang dilakukan yaitu memulung dan mengembalakan kambing. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yaitu selalu mendapat juara di sekolah dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di ITB. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Yaitu Wahyudin adalah sosok orang yang bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Jadi, bagaimana usaha Wahyudin, begitu jugalah usaha kita supaya kita dapat meraih cita-cita kita. Anak-anak, silakan baca puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan Dekaritas di halaman 122. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang barang-barang bekas yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Di halaman 123, perhatikan langkah-langkah untuk membuat kolase dari bahan bekas seperti koran, kardus, atau plastik. Mari perhatikan video berikut supaya kamu dapat membuat kolase dari bahan bekas. Di sini bahan bekasnya adalah majalah. Jika kamu tidak punya majalah, kamu dapat menggunakan barang bekas lainnya seperti koran atau boleh juga plastik. Potong barang bekas menjadi persegi 4, tujuannya supaya lebih rapi. Kalau kamu mau menggunakan bentuknya segitiga boleh juga. Potongannya usahakan sama besar dan sama bentuknya supaya hasilnya lebih rapi lagi atau lebih baik lagi. Jangan lupa sediakan gambar yang ingin kamu tempelin dengan barang bekas tadi. Di sini kamu ditugaskan untuk membuat kolase bergambar
hewan dan tumbuhan. Jadi ada 2 kolase yang akan kamu buat, yaitu gambar hewan dan juga gambar tumbuhan. Hewannya boleh apa aja dan tumbuhannya juga boleh apa aja. Kamu gambarkan nanti di kertas HPS atau di buku gambarmu juga boleh. Seperti ini. Setelah gambar sudah kamu buat, tempelkan dengan lem, lalu perlahan-lahan kamu tempelkan dengan kertas, baik itu majalah ataupun koran bekas yang sudah kamu potong-potong tadi. Isi semua gambar sehingga semua gambar terlihat penuh, tidak tersisa lagi gambar yang kosong. Coba kamu perhatikan video ini dengan seksama, tonton sampai habis supaya kamu bisa mengikutinya di rumah. Gambarnya tidak harus angsa ya anak-anak, kamu boleh menggambar dengan gambar burung atau gambar hewan lain yang kamu suka, atau yang lebih mudah mungkin kupu-kupu. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang adalah untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia diambang kepunahan dan bahkan sudah punah. Bagaimana caranya supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah? Upaya pelestarian makhluk hidup tumbuh-tumbuhan yaitu 1. Kebun koleksi, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. 2. Kebun plasma nutfah. Dan 3. Kebun botani. Upaya pelestarian makhluk hidup hewan yaitu 1. Menangkar hewan langka, 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, 3. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, 4. Membuat undang-undang perburuan. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang teacher kasih kalian tugas. Tugasnya adalah buatlah kolase dari barang bekas. Kamu boleh gunakan koran, boleh juga majalah atau plastik, mana yang mudah menurutmu. Kolasenya nanti ada 2, 1 kolase dengan gambar hewan, yang kedua kolase dengan gambar tumbuhan. Kamu boleh menggambar hewan atau tumbuhan mana saja yang menurutmu mudah. Kamu gambar dulu di kertas HPS atau di kertas buku gambarmu, lalu kamu tempelin dengan barang bekas yang sudah kamu potong-potong. Nah, tugas ini adalah tugas yang diberi waktu selama 1 minggu. Boleh kamu kumpul mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan. Dan teacher berharap kolasenya adalah kolase dengan gambar atau dengan hasil yang terbaik. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting. Apabila ada hal yang ingin kamu tanyakan, silakan bergabung di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami selama pembelajaran tematik tadi. Dan kami akan mengakhirinya. Kami akan memulai pembelajaran dengan pembelajaran yang baru. Kiranya Tuhan tetap tolong kami untuk memahami setiap pembelajaran kami dalam 1 hari penuh ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.